Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nabila Asnaritianti dengan NIM 002221006 akan menjelaskan apa itu pajak, wajib pajak, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Sebagai warga negara pasti merasa tidak asing dengan yang namanya pajak. Namun, apa yang dimaksud dengan pajak? Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian pengelompokan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pada wajib pajak orang pribadi dibagi lagi, yang pertama, orang pribadi atau induk, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, hidup berpisah, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim. Yang ketiga, pisah harta, wajib pajak yang merupakan pasangan suami istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Yang keempat, memilih terpisah, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Yang kelima, warisan belum terbagi, merupakan satu kesatuan di mana subjek pajak ini adalah menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Selanjutnya, pada wajib pajak badan juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, badan. Badan merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua, joint operation merupakan wajib pajak yang membentuk kerjasama operasi dalam melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mengatasnamakan bentuk kerjasama operasi. Yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun yang bukan termasuk ke dalam bentuk usaha tetap. Yang keempat, bendahara merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kelima, penyelenggara kegiatan meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat wajib pajak badan lainnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Wajib pajak tentunya memiliki kewajiban dan hak dalam membayar pajak. Kewajibannya yaitu 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, kewajiban untuk memberi data wajib pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pelaporan, pemungutan, pembayaran, atau pemotongan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan. Selanjutnya, hak wajib pajak yaitu 1. Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Sebagai wajib pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak sendiri berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan surat pemberitahuan,
serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Wajib pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, wajib pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Pada saat wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka wajib pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan. Yang keempat, hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang patuh memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan jangka waktu 3 bulan untuk pajak penghasilan terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. Pada kondisi tertentu, wajib pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, hak atas kerahasiaan. Wajib pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Yang ketujuh, hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan. Apabila wajib pajak mengalami kondisi tertentu seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan, hak atas penundaan pelaporan SPT. Wajib pajak juga berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan atas penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak penghasilan badan sesuai dengan kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak atas pembebasan pajak. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan kondisi tertentu. Yang kesepuluh, hak atas pengurangan pajak penghasilan pasal 25. Sesuai dengan kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25. Yang ke-11, hak atas intensif perpajakan. Terdapat sejumlah kegiatan atau barang kena pajak yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari pajak pertambahan nilai, diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area PBN oleh wajib pajak tertentu. Yang ke-12, hak atas pajak yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak berhak untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja penjelasan tentang pengertian pajak, wajib pajak, wajib pajak, dan hak wajib pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.